Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai perilaku kolektif dan gerakan sosial. Adapun anggota kelompok kami, yakni Anurul Atia Atsari Sulaiman, Anggreni Anugrah Putri, Hairul Anam, Alia Azura, dan saya sendiri Andi Dala Delviana Kasim. Di kesempatan kali ini, materi yang kami bawakan yaitu pertama mengenai penjelasan perilaku kolektif dan gerakan sosial, yang kedua, ciri-ciri perilaku kolektif, yang ketiga, macam-macam perilaku kolektif, dan keempat, isu dan saran. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Alia Azura. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan memaparkan penjelasan mengenai perilaku kolektif. Perilaku kolektif adalah cara berpikir, berasa, dan bertindak yang berkembang di kalangan sebagian besar warga masyarakat yang relatif baru. Menurut Bruce J. Cohen, perilaku kolektif atau collective behavior adalah jenis perilaku yang relatif tidak tersusun, bersifat spontan, emosional, dan tidak terduga. Perilaku ini juga terjadi apabila cara-cara mengerjakan sesuatu yang telah dikukuhkan secara tradisional tidak lagi memadai. Perilaku kolektif berbeda dengan perilaku menyimpang, karena perilaku kolektif merupakan tindakan bersama oleh sejumlah besar orang, bukan tindakan perilaku individu semata-mata. Bila mana seseorang melakukan pencurian di suatu supermarket, maka kita biasanya berbicara mengenai perilaku menyimpang. Namun bila sejumlah besar orang secara bersama-sama menyerbu toko-toko dan pusat-pusat perdagangan untuk melakukan pencurian atau penjarahan, biasanya disebut perilaku kolektif. Perilaku kolektif dapat juga diartikan sebagai perilaku yang spontan dan tidak terstruktur dari sekelompok orang yang bereaksi terhadap pengaruh umum dalam situasi ambigu. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk memaparkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai gerakan sosial. Gerakan sosial berbeda dengan aksi massa seperti kerumunan dan kerusuhan, pemberontakan, dan revolusi. Gerakan sosial menurut Singh biasanya merupakan mobilitas untuk menentang negara dan sistem pemerintahannya, yang tidak selalu menggunakan kekerasan dan pemberontakan bersenjata, sebagaimana terjadi dalam kerusuhan, pemberontakan, dan revolusi. Menurutnya, umumnya gerakan sosial menyatakan dirinya di dalam kerangka demokratik. Terau mendefinisikan gerakan sosial sebagai tantangan kolektif yang dilakukan sekelompok orang yang memiliki tujuan dan solidaritas yang sama. Dalam konteks interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elit, lawan, dan penguasa. Di sini terdapat 4 kata kunci, yaitu tantangan kolektif, tujuan bersama, solidaritas sosial, dan interaksi berkelanjutan. Sedangkan menurut Baldrige, gerakan sosial adalah merupakan sebuah bentuk perilaku kolektif yang terdiri atas kelompok orang-orang yang memiliki dedikasi dan terorganisasi untuk mempromosikan atau sebaliknya menghalangi terjadinya perubahan. Berikutnya, saya serahkan kepada Hairul Anam untuk menjelaskan ciri-ciri perilaku kolektif. Ciri-ciri perilaku kolektif. Di sini ciri-cirinya ada 4, DT, D, dan M. D dilakukan bersama oleh sejumlah orang, T tidak bersifat rutin atau hanya insidensial, D dipacu oleh beberapa rangsangan masalah, dan M merupakan tanggapan terhadap rangsangan tertentu. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya terdapat macam-macam perilaku kolektif. Yang pertama ada crowd atau kerumunan. Ada beberapa bentuk kerumunan. Ada beberapa crowd bentuk kerumunan yang ada dalam masyarakat. Crowd ini terbagi atas 6, yaitu temporary crowd, casual crowd, conventional crowd, expressive crowd, acting crowd, dan ada solidaristic crowd. Yang kedua ada panik. Panik adalah bentuk perilaku kolektif yang tindakannya merupakan reaksi terhadap ancaman yang muncul di dalam kelompok tersebut. Yang ketiga ada rumor. Rumor adalah suatu informasi yang tidak dapat dibuktikan dan dikomunikasikan yang muncul dari satu orang kepada orang lain atau isu sosial.
Selanjutnya ada opini publik. Opini publik adalah sekelompok orang yang memiliki pendapat beda mengenai sesuatu hal dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada propaganda. Propaganda ini adalah informasi atau pandangan yang sengaja digunakan untuk menyampaikan atau membentuk opini publik. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Dalam perilaku kolektif dan gerakan sosial, isu yang diangkat yaitu demonstrasi penolakan disahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang terjadi di Indonesia, yang dimana banyak dari aksi ini dilakukan oleh buruh dan mahasiswa tersebut diakhiri dengan ricuh. Ada yang membakar ban, merusak mobil polisi hingga merobohkan gerbang kantor pemerintahan. Untuk membubarkan massa, polisi menggunakan gas air mata, water cannon, dan lain sebagainya. Sejauh ini, pada saat itu belum ada pernyataan resmi dari Jokowi terkait aksi demonstrasi di sejumlah daerah tersebut. Dengan demikian pula, dengan demikian pula saran yang kami arahkan itu yang pertama adalah aksi mobilisasi, yang dimana ini biasanya perilaku kolektif muncul karena tampil seseorang tokoh atau pemimpin yang dianggap mampu merumuskan berbagai kepentingan dan keinginan masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan, baik itu berupa perilaku kolektif maupun gerakan sosial. Peran pemimpin ini menjadi sangat penting karena dia mampu mengakomodasi, mengorganisasi, dan mengaktualisasi berbagai keinginan, harapan, serta kepentingan publik yang bersifat paten selama ini. Yang kedua adalah operational of social control, yang dimana ini merupakan ketika berlangsung sesuatu kegiatan yang dikelompokkan dalam tipe perilaku kolektif, serta untuk menciptakan suasana yang kondusif, tertib, dan terkendali. Tertentu perlu hadirnya sejumlah elemen masyarakat seperti aparat penegak hukum, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat serta media, yang dimana kesemua komponen ini dinilai memberikan kontribusi penting bagi ketertiban dan ketentraman masyarakat. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.